Baik, di sini saya akan menjelaskan active pharmaceutical ingredient atau bahan aktif farmasi. API, tahu-tahu bisa disebut juga bahan aktif farmasi, yaitu bahan utama dalam obat yang menyebabkan efek obat yang diinginkan. Beberapa obat mengandung lebih dari satu API yang bekerja dengan cara yang berbeda di dalam tubuh. API memiliki aktivitas farmakologis yang terutama digunakan dengan kombinasi bahan lain untuk mendiagnosis, menyembuhkan, mengurangi, dan mengobati penyakit. Setiap obat terdiri dari dua komponen utama, yaitu API yang merupakan komponen utama aktif secara kimiawi dan biologis yang harus bekerja di dalam tubuh, dan komponen lain yang dikenal sebagai eksipien seperti laktosa atau minyak mineral dalam pil yang secara kimiawi tidak aktif yang memberikan misalnya volume, rasa manis, atau warna. Nah, di sini itu ada gambar langkah-langkah proses untuk produksi bahan aktif farmasi dengan bahan baku dan monitoringnya. Di situ ada bahan baku dan monitoringnya NIR atau Near Infrared Spectroscopy, MIR, Anggita, Mid maaf Infrared dipotong, suara Spectroscopy. kamu berdengung, Anggita. Selanjutnya ada Raman spektroskopi, kemudian ada proses reaktor, kemudian kristalisator plus filter, pengering, penggilingan, dan api yang sudah jadi. Bahan baku ini disiapkan terlebih dahulu, yaitu bahan dasar yang mau diolah. Kualitasnya diperiksa dengan alat seperti NIR, MIR, dan Raman. Kemudian reaktor itu digunakan untuk memulai reaksi kimia agar bahan-bahan itu berubah menjadi molekul yang kita inginkan. Selama proses ini digunakan alat tambahan seperti spektro UV, kemudian proses kristalisasi plus filter itu membantu merubah larutan menjadi bentuk kristal, lalu memisahkan kristal dari cairannya. Selanjutnya itu ada dryer atau pengering, itu untuk menghilangkan air atau pelarut yang masih tersisa dari kristal tersebut supaya hasilnya menjadi bubuk yang kering. Selanjutnya ada milling atau penggilingan, dilakukan untuk mengatur ukuran partikel agar sesuai standar produk. Ukuran partikel dicek secara rutin. Dan terakhir itu API yang sudah jadi, yaitu produk akhir berupa bahan aktif farmasi yang siap pakai, yang kualitasnya itu diperiksa juga dengan alat analisis, yaitu NIR, MIR, dan Raman. Next. Selanjutnya yaitu ada sifat kimia, fisika, dan molekul obat. Yang pertama, molekul obat itu adalah senyawa kimia spesifik yang bertanggung jawab atas efek terapeutik suatu sediaan obat. Molekul ini memiliki struktur yang sangat beragam, mulai dari yang sangat sederhana hingga yang sangat kompleks, dan memiliki berbagai gugus fungsional. Sifat kimia dan fisik obat dipengaruhi oleh bentuk dan susunan atom dan molekulnya. Sifat-sifat ini berdampak pada aktivitas biologis obat yang terjadi di dalam tubuh. Yang kedua ada sifat kimia. Sifat kimia itu berkaitan dengan bagaimana suatu zat itu berinteraksi dengan zat lain yang seringkali melibatkan perubahan komposisi kimianya. Dalam farmasi, sifat kimia molekul obat sangat penting karena memengaruhi reaktivitas, stabilitas, keasaman, dan kebasaan atau pKa, pembentukan garam, dan reaksi metabolisme. Next. Yang ketiga ada sifat fisika yang berkaitan dengan karakteristik yang dapat diamati atau diukur tanpa mengubah komposisi kimia zat. Dalam farmasi, sifat fisika molekul itu penting untuk kelarutan, titik leleh, titik didih, ukuran partikel, bentuk kristal atau polimorfisme, koefisien partisi. Nah, di sini yang perlu diingat itu sifat fisika dan kimia itu sangat mempengaruhi aktivitas terapeutik suatu obat karena ditentukan oleh struktur kimianya. Perubahan struktur kimia dapat mempengaruhi aktivitas biologis obat karena dapat mempengaruhi distribusi obat dalam tubuh dan proses interaksi obat dengan reseptornya. Next. Selanjutnya yaitu parameter yang identik dengan aspek fisikokimia obat. Di sini terdapat 3 jenis, yaitu aspek fisikokimia, aspek stereokimia obat, dan aspek elektronik. Yang pertama itu aspek fisikokimia. Ini menggambarkan karakteristik obat dalam lingkungan air maupun lipid yang membantu obat berpenetrasi, menembus sawah daerah otak atau blood-brain
karir dan mencapai target di seluruh tubuh. Contohnya nih kan ada air yang merupakan komponen terbesar dalam tubuh manusia, memiliki peran dalam semua reaksi biokimia. Molekul kecil yang terlarut dalam fase air atau makromolekul terdispersi dalam fase air berinteraksi dengan targetnya menghasilkan aktivitas. Sebaliknya, struktur non-air yang larut lipida dalam sel, contohnya itu membran plasma, organela membran, bersifat melarikan molekul hidrofobik yang nonpolar. Lalu yang kedua, itu ada aspek stereokimia obat, yaitu target obat umumnya adalah makromolekul biologis seperti reseptor, enzim, atau glikoprotein yang memiliki sifat aktif optik. Obat yang berinteraksi dengan reseptor tersebut biasanya memiliki stereokimia tertentu, di mana satu stereoisomer bisa aktif secara farmakologis, sedangkan yang lain inaktif. Yang ketiga yaitu aspek elektronik, beberapa persamaan yang dipengaruhi oleh aktivitas obat yaitu persamaan Hammett, persamaan Taft, dan reaktivitas molar. Next. Nah, di sini juga terdapat 3 faktor pertimbangan, yaitu ada partisipasi kimia, hidrolisasi, dan pengaruh elektronik. Yang pertama, partisipasi kimia. Partisipasi kimia mengenai kelakuan oksigen pasif dan derajat ionisasi aktivitas kandungan permukaan. Seperti hubungannya dengan sangat tinggi karena menerangkan konsentrasi obat dan kerjanya atau cell addiction, mungkin ke reseptor, jaringan, atau organisme. Nah, di partisipasi kimia itu ada beberapa bagian yang ada larutan, di mana ada larutan berbeda yang berhubungan dengan konsentrasi baik, yaitu polar seperti air dan polar kimia atau lama. Ini sangat-sangat kenal absorpsi obat karena intensitas obat-obat itu tergantung pada aktivitas obatnya. Obat-obat yang punya struktur kimia mirip dengan komponen sel dapat melewati membran seluler melalui absorpsi aktif, sedangkan kalau senyawa yang tidak larut dalam lipid minyak itu melakukan proses pendepatannya melalui disipasi. Selain ada larutan juga ada polimerisasi, di mana partisipasi itu antara dua fase yang tak bercampur. Polimerisasi itu dilakukan dengan melarutkan zat dalam larutan yang mengandung air dan dikocok dengan pelarut organik. Perbandingan obat dalam dua fase ini disebut koefisien partisi. Bila koefisien partisi itu lebih dari 0,001, zat tersebut memiliki kelarutan dalam lipid yang besar. Yang ketiga itu ada derajat ionisasi, di mana hampir semua obat bersifat asam lemah atau basa lemah, dan derajat disosiasinya seperti yang ditentukan tetapan obat atau pKa dan pH lingkungan, memengaruhi larutan dalam lipid atau air. Yang keempat itu ada aktivitas ketegangan permukaan, diantaranya disebut golongan hidrofilik atau lipofilik sebagai senyawa yang polar karena golongan ini mempunyai gugus-gugus. Yang kelima ada pembentukan kelat dan aktivitas biologis, di mana kelat itu senyawa yang dihasilkan dari kombinasi senyawa yang mengandung gugus elektron donor dengan ion logam membentuk struktur cincin. Nah, yang kedua itu ada hidrofobisitas. Karakter hidrofobik obat sangat penting untuk mengetahui seberapa mudah ia melewati membran sel dan mungkin juga penting untuk interaksi reseptor. Yang ketiga, pengaruh elektronik. Pengaruh elektronik dari pengganti tertentu jelas berdampak pada ionisasi obat dan polaritas yang memengaruhi sejauh mana obat dapat melewati membran sel dan interaksinya dengan situs pengikatan. Next. Selanjutnya ada sifat fisika dan pengaruhnya terhadap obat. Sifat fisika ini tuh yang terdiri dari yang pertama itu ada kelarutan atau solubility, yaitu kemampuan obat untuk larut dalam pelarut, biasanya itu air atau lemak. Pengaruhnya terhadap obat ini, obat itu harus cukup larut dalam air untuk bisa diserap di saluran pencernaan.
Kelarutan juga menentukan formulasi apakah perlu dibuat dalam bentuk tablet, kapsul, ataupun injeksi. Yang kedua, koefisien partisi log P, yaitu rasio kelarutan obat di antara dua pelarut, biasanya air dan oktanol, menggambarkan sifat lipofilik atau hidrofilik obat. Pengaruhnya menentukan seberapa mudah obat menembus membran lipid. Log P tinggi lebih lipofilik atau lebih mudah menembus membran. Log P rendah lebih hidrofilik atau lebih mudah larut di darah atau plasma. Yang ketiga ada titik leleh dan titik didih. Suhu di mana obat berubah dari padat ke cair itu disebutnya titik leleh, atau dari cair ke gas disebut titik didih. Pengaruhnya berhubungan dengan stabilitas obat saat penyimpanan dan pengolahan. Obat dengan titik leleh tinggi biasanya lebih stabil dalam penyimpanan. Titik leleh mempengaruhi pembuatan sediaan padat seperti tablet. Next. Nah, yang keempat ini ada berat molekul, jumlah massa atom, penyusun molekul. Pengaruhnya berat molekul kecil umumnya kurang dari 500 Dalton memudahkan penetrasi ke membran biologis. Berat molekul besar bisa menghambat absorpsi melalui saluran pencernaan. Yang kelima ini ada polaritas. Polaritas ini distribusi muatan dalam molekul polar atau non-polar. Pengaruhnya molekul polar mudah larut dalam air, tapi sulit menembus membran lipid. Nah, yang kedua itu molekul non-polar melintasi membran tetapi susah larut dalam darah. Yang keenam, rotasi optik atau isomerisme optik. Sifat molekul kiral untuk memutar bidang cahaya terpolarisasi. Pengaruhnya itu isomer optik berbeda bisa memberi efek biologis yang berbeda juga. Misalnya satu isomer bisa aktif, isomer lain bisa tidak aktif atau toksik. Nah, kesimpulannya ini sifat fisika molekul obat sangat mempengaruhi bagaimana obat larut. Obat bisa larut, diserap, berdistribusi, dan berinteraksi di dalam tubuh. Pemahaman sifat ini juga sangat penting dalam pengembangan dan formulasi obat yang efektif. Lalu selanjutnya ada sifat kimia dan pengaruhnya terhadap obat. Sifat kimia obat sangat penting karena dapat menentukan bagaimana obat bereaksi dalam tubuh dan bagaimana obat masuk, menyebar, diubah, serta keluar dari tubuh. Contoh dari sifat kimia obat itu ada yang pertama, kelarutan. Kelarutan itu maksudnya kayak apakah lebih larut di dalam air atau di dalam minyak. Lalu yang kedua, pH. Itu apakah mudah berubah menjadi ion pada pH tubuh atau tidak. Lalu yang ketiga ada lipofilitas. Itu apakah mudah masuk ke membran lemak. Lalu selanjutnya ada gugus fungsi, yaitu bagian aktif molekul yang bisa bereaksi atau berikatan. Kelima ada stabilitas, yaitu ketahanan obat terhadap perubahan, contohnya oleh panas, cahaya, enzim, dan lain-lain. Next. Lalu selanjutnya dengan mengetahui sifat kimia sebuah obat, kita bisa memprediksi yang pertama seberapa cepat obat bekerja atau absorpsi, yang kedua di mana obat bekerja atau distribusi, yang ketiga bagaimana obat diubah di tubuh atau metabolisme, yang keempat seberapa cepat tubuh atau ekstreksi. Lalu kemudian ada tahapan farmakodinamik. Yang pertama itu tahap atau penyerapan obat ke darah, yaitu obat harus melewati membran sel yang banyak mengandung lemak. Contohnya itu obat yang larut di dalam lemak lebih mudah diserap, sedangkan obat yang terionisasi lebih sulit untuk lewat membran. Lalu yang kedua ada distribusi, yaitu penyebaran obat ke organ tubuh. Di situ tuh ada obat menyebar lewat darah dan jaringan obat. Obat dengan sifat lipofilik cenderung lebih mudah menembus penghalang darah dan otak, serta obat yang terikat protein plasma lambat menyebar. Lalu yang ketiga ada metabolisme atau pemecahan obat di hati. Hati itu mengubah obat supaya dapat dikeluarkan dari tubuh. Fungsi tertentu seperti OH atau
NH2 itu membuat obat lebih mudah diubah oleh enzim. Lalu yang terakhir ada ekskresi atau pembuangan obat. Itu tuh obat dibuang melalui urin atau empedu. Obat yang larut oleh air itu lebih cepat dibuang melalui ginjal. Next. Baik, selanjutnya di sini ada ionisasi molekul obat. Sebelumnya kita perlu tahu dulu apa sih ionisasi molekul obat itu. Jadi ionisasi molekul obat itu merupakan ionisasi pKa suatu molekul obat terkait dengan formulasi obat dan dalam desain metode analisis senyawa dari obat tersebut di dalam darah. Jadi kan kita tahu ya, ada yang namanya pH dan juga barusan ada yang namanya pKa. Bedanya pH dengan pKa itu apa sih? Jadi bedanya adalah kalau pH itu merupakan suatu derajat asam atau basa dari suatu larutannya atau dari keadaan di sekitar zatnya. Sedangkan kalau pKa ini merupakan suatu parameter asam atau basa dari zat atau obatnya itu sendiri. Kemudian di sini juga disebutkan ionisasi molekul obat itu penting karena berkaitan dengan absorpsi dari obatnya di dalam saluran cerna yang kemudian akan masuk ke dalam sirkulasi darah kita dan akan didistribusikan ke bagian tubuh. Kenapa sih dia itu penting? Apa dia itu berkaitan dengan absorpsi dalam tubuh kita nanti akan dijelaskan setelah pembahasan soal. Nah, di sini ada pembagian dari ionisasi molekul obat. Ionisasi molekul obat itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada persentase ionisasi asam, dan yang kedua itu ada persentase ionisasi basa. Yang dimana untuk mendapatkan angka persentase ini tuh ada rumusnya. Nah, rumusnya itu yang ini, persamaan untuk menghitung persentase ionisasi asam dan basa. Untuk persentase ionisasi asam, rumusnya itu adalah 10 pangkat pH dikurang pKa dibagi dengan 1 ditambah 10 pangkat pH dikurang pKa dikali 100%. Sedangkan untuk yang persentase ionisasi basanya, itu rumusnya adalah 10 pangkat pKa dikurang pH dibagi 1 ditambah 10 pangkat pKa dikurang pH dikali 100%. Yang membedakan apa sih? Yang membedakan antara asam dengan basa ini terdapat pada 10-nya itu. Kalau misalnya yang asam itu dia 10-nya itu pangkatnya yang pertama itu pH dulu, baru dikurang dengan pKa. Sedangkan kalau untuk mencari persentase ionisasi basa, itu dia 10-nya pangkatnya dikurang pKa dulu, baru dikurang pH. Next. Nah, ini di sini ada contoh soal. Di sini kan dibilang hitunglah persentase ionisasi obat berikut pada pH 7. Nah, ini sudah kita ketahui ya, pH-nya itu di soal yaitu 7. Nah, di sini ada obat difenhidramin dan juga ibuprofen. Di soal ini sudah diketahui nih, difenhidramin itu pKa-nya 9, sedangkan ibuprofen itu pKa-nya 4,4. Next. Nah, di sini kita bisa langsung jawab. Sebelum menjawab, kita harus ketahui dulu si zat atau senyawa obatnya itu tuh dia bersifat asam atau basa. Nah, kan diketahui nih, difenhidramin itu dia merupakan senyawa obat yang bersifat basa lemah, sedangkan ibuprofen itu bersifat asam lemah. Kalau misalnya dia basa lemah, berarti kita pakai rumus yang di bawah ini, yang persentase ionisasi untuk basa. Yang rumusnya itu 10 pangkat pKh dikurang pH, dan seterusnya tadi. Nah, di sini kita bisa jawab nih. Kita tinggal masukin aja angka-angka yang sudah diketahui ke dalam rumusnya, yaitu untuk persen ionisasi difenhidramin, kita masukin nih 10 itu kan tadi udah dari rumusnya. Kemudian kemudian pKa-nya. pKa-nya tadi sudah diketahui di soal, yaitu pKa difenhidramin itu 9 dikurang sama pH-nya 7 dibagi dengan 1 ditambah 10 pangkat 9 dikurang 7 dikali 100%. Setelah dihitung, kita mendapatkan hasil 99,0%. Begitu pula dengan persen ionisasi ibuprofen. Kita bisa langsung menghitung dengan memasukkan angka yang sudah diketahui
tadi pH dan pKa-nya dari ibuprofen ke dalam rumus. Jadi kita masukin aja 10 pangkat 7, yaitu pH-nya dikurang dengan pKa ibuprofennya 4,4, dibagi 1 ditambah 10 pangkat 7 dikurang 4,4 dikali 100%. Setelah dihitung didapatkan nilai 99,8%. Nah, apa sih arti dari persentase ionisasi difenhidramin dan ibuprofen ini? Jadi artinya itu obat difenhidramin itu akan terionisasi di dalam tubuh kita sebesar 99%. Sedangkan kalau ibuprofen itu akan terionisasi di dalam tubuh kita sebesar 99,8%. Nah, kan seperti ini ya. Obat itu akan aktif atau memberikan efek terapi ketika dia berada dalam kondisi tidak terionisasi. Seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh Nindi, obat akan memberikan efek ketika dalam keadaan tidak terionisasi. Sedangkan si ibuprofen ini sama difenhidramin ini tuh hampir 100% terionisasi. Efeknya apa? Kalau misalnya obat tidak terionisasi, dia tadi sudah disebutkan oleh Nindi juga, kalau dia itu bersifat lipofilik, sehingga dia bisa dengan mudah menembus membran sel kita gitu. Nah, kalau misalnya obatnya 99% terionisasi atau 99,8% terionisasi, dia berarti lebih banyak sifat hidrofiliknya atau suka sama airnya, sehingga akan sulit melewati membran sel kita yang sebagian besarnya itu terdiri dari lipid. Kan membran sel kita itu bilayer fosfolipid ya. Nah, kalau misalnya obatnya ini akan sulit menembus membran sel kita, maka obatnya tidak akan memberikan efek terapi kepada kitanya. Tuh. Next. Nah, di sini tadi sudah dijelaskan juga obat itu aktif dalam bentuk tidak terionisasinya. Di sini disebutkan bahwa sebagian besar obat yang bersifat asam lemah atau basa lemah, nah bentuk tidak terionisasinya akan menimbulkan efek biologis seperti yang sudah saya katakan tadi. Yang bentuk tidak terionisasinya, dia akan memberikan efek biologis. Karena apa? Karena hal tersebut dimungkinkan karena obatnya ini bekerja pada membran sel atau di dalam selnya. Karena dia tadi tidak terionisasi dan bersifat lipofilik, maka dia akan lebih mudah menembus ke dalam membran sel. Nah, di sini ada contohnya itu fenobarbital. Fenobarbital itu merupakan suatu turunan asam barbiturat yang bersifat asam lemah. Nah, bentuk tidak terionisasi dari fenobarbital ini dapat menembus sawar darah otak dan menimbulkan efek penekan sistem saraf pusat dan pernapasan. Kenapa begitu? Karena tadi bentuk tidak terionisasi itu kan dia larut lemak ya, atau lipofilik. Sedangkan sawar darah otak kita juga itu komponennya itu dia lipofilik juga kan, karena dia berfungsi untuk melindungi zat-zat asing supaya tidak masuk ke dalam otak kita. Sedangkan si fenobarbital ini tuh obatnya dia yang bentuknya tidak terionisasi bisa menembus sawar darah otak dengan mudah dan dapat menimbulkan efek penekanan sistem saraf pusat dan pernapasan. Nah, di sini yang ketiga itu obat modern umumnya bersifat asam lemah atau basa lemah dan derajat ionisasi atau bentuk ionisasi dan tidak terionisasi dari obat tersebut tuh ditentukan oleh nilai pKa dan suasana pH lingkungan. Ini tuh berkaitan dengan perhitungan atau rumus yang tadi sudah kita bahas. pKa dan pH itu mempengaruhi terhadap bentuk ionisasi atau tidak terionisasi dari suatu obatnya itu. Seperti itu. Next. Baik, di sini ada daftar pustaka yang kami gunakan. Next. Baik, cukup sekian dari kelompok 3. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kesalahan penjelasan. Terima kasih. Silakan dibuka sesi tanya jawab, Tiara. Baik, untuk teman-teman semua, jika ada yang ingin ditanyakan, silakan raise hand ataupun chat di kolom komentar atau di chat.
Dea Angelia. Iya, Dea, silakan on mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dea Angelia. Izin bertanya. Tadi kan dijelasin derajat terionisasi ya. Sudah ada juga perhitungannya. Terus kan katanya kalau misalkan yang terionisasinya itu lebih banyak kan pastinya yang menimbulkan efeknya kan lebih sedikit. Terus tadi juga udah dijelasin kerugiannya. Kalau misalkan keuntungannya ada nggak sih senyawa yang persen terionisasinya tinggi? Ibu mau bisa langsung dijawab gak ya, Bu? Atau ditampung dulu? Ya, kalau misalnya bisa langsung dijawab, silahkan langsung dijawab. Oke. Boleh ke slide yang terakhir tadi nggak? Atau ke yang perhitungan? Ya udah di sini aja. Izin menjawab. Mungkin kalau salah mohon diperbaiki ya Ibu. Jadi tadi Angel nanya apa kelebihannya dari persen terionisasinya itu tinggi ya. Jadi gini, kalau misalnya persen terionisasinya tinggi berarti kan dia itu sifatnya hidrofilik ya. Nah, positifnya apa sih? Positifnya itu obat terhadap zat obatnya itu ketika sudah masuk ke dalam aliran darah gitu, maka obatnya dapat dengan mudah bercampur dengan darah sehingga dengan mudah dapat disebarkan ke seluruh tubuh kita gitu. Sebenarnya tadi sudah sempat dibahas di awal-awal juga sama Nindi atau siapa gitu tadi, lupa aku. Jadi gitu, positifnya itu ketika obatnya sudah masuk ke aliran darah kita, maka obatnya akan lebih mudah bercampur dengan darah sehingga lebih mudah juga terdistribusi ke itu, Bu. Oke, lanjut. Selanjutnya Sabrina Ersa Marisa. Silakan bertanya. Ya, tadi di slide 5 dan 6 kan dijelaskan sifat kimia dan sifat fisika obat ya. Nah, pertanyaannya apa sih perbedaan antara sifat kimia dan sifat fisika pada molekul obat? Lalu bagaimana keduanya mempengaruhi aktivitas biologis obat di dalam tubuh? Terima kasih. Mungkin ditampung dulu ya pertanyaannya Zabrina. Selanjutnya Widya silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya. PKA itu kan berhubungan sama ionisasi obat ya. Nah, pengaruhnya ke penyerapan obat di lambung atau usus tuh kayak gimana? Terima kasih. Ibu mohon minta waktu sebentar ya untuk diskusi, untuk menjawabnya. Oke, silahkan. Satu lagi pertanyaannya ya, Tiara. Tadi kan kelompok 3 udah menjelaskan beberapa slide materinya ya, Ibu lihat. Nah, kira-kira apa sih hubungan antara sifat kimia fisika suatu bahan baku obat terhadap pemilihan metode analisis? Nah, kalau tadi kan yang dijelaskan lebih ke farmakologinya ya. Baik, Ibu. Zabrina mau bertanya atau mau bantu jawab? Maaf Bu, tadi sudah bertanya. Oke.